selamat datang di Deep Dive kita. Hari ini kita akan menelusuri intisari bab 3 buku Informatika kelas 7 Kurikulum Merdeka. Fokus utamanya ya dasar-dasar teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Iya, betul, TIK. Sumber kita ini kan semacam peta dasar ya buat dunia digital. Misi kita kali ini membekali Anda dengan pemahaman yang cepat tapi cukup mendalam soal komponen-komponen kunci TIK. Yang relevan buat sehari-hari gitu ya. Betul. Mulai dari gawai di tangan Anda sampai gimana sih cara aman berinternet. Oke, menarik. Oke deh, mari kita bongkar ini. Hal pertama nih yang ditekankan sumber ini adalah beda fundamental antara hardware atau perangkat keras. Yang fisik itu ya? Iya, yang fisik, wujudnya. Kayak komputer, laptop, smartphone Anda, sampai printer. Nah, itu beda dengan software atau perangkat lunak. Nah, software ini yang bikin si hardware jalan ya? Tepat. Ibarat nyawanya gitulah. Instruksi atau program yang bikin hardware tadi bisa melakukan sesuatu. Keduanya ini benar-benar saling bergantung kan? Banget. Nggak bisa dipisah. Coba bayangin aja punya game canggih tapi smartphone-nya jadul yang nggak bakal jalan kan? Sumber ini benar-benar menyoroti sinergi keduanya. Tepat sekali. Dan yang menarik nih soal software, sumber ini ngebedain lagi. Ada yang namanya sistem operasi atau OS. Oh, OS ya? Kayak Android gitu? Betul. Itu mesin utamanya. Pondasi kayak Windows di PC atau Android di smartphone Anda. Dia yang ngatur semua fungsi dasar. Oke. Nah, terus ada aplikasi. Ini alat spesifik yang Anda gunakan di atas OS tadi. Contohnya kayak apa tuh? Ya, misalnya Microsoft Word buat ngetik, Google Chrome buat browsing, atau aplikasi medsos favorit Anda. Ah, paham. Jadi beda ya antara mesin sama alatnya. Iya, memahami bedanya ini sebenarnya cukup membantu sih kalau nanti Anda perlu cari tahu kenapa suatu aplikasi misalnya bermasalah. Betul juga ya. Jadi kita punya perangkat keras, terus perangkat lunak yang kerja bareng. Tapi semua ini tentu nggak berdiri sendiri kan? Nggak mungkin. Nah, bab ini kemudian masuk ke jaringan komputer dan internet. Intinya, gimana perangkat-perangkat ini bisa saling bicara? Bisa nyambung gitu ya? Ya, berbagi data dan terhubung ke jaringan global raksasa yang kita kenal sebagai internet dan World Wide Web. Koneksi Wi-Fi di rumah atau paket data di ponsel Anda, nah itulah jembatannya. Skalanya gede banget ya itu? Besar sekali, menghubungkan miliaran perangkat di seluruh dunia. Nah, kalau kita tarik nih ke gambaran yang lebih besar, fakta bahwa semua perangkat ini nyambung, ini yang langsung bawa kita ke topik krusial berikutnya yang diangkat sumber. Apa tuh? Keamanan ya? Tepat. Etika dan keamanan dalam ber-TIK. Konektivitas yang luar biasa ini memang hebat, tapi yaitu juga buka pintu terhadap berbagai resiko. Bener juga. Sumber ini secara khusus menekankan pentingnya menjaga privasi data pribadi Anda saat online. Dan itu nyambung langsung ya ke peringatan soal ancaman siber dasar yang juga dibahas, kayak virus, malware, terus phishing. Iya, phishing disebut juga. Untuk phishing ini, sumbernya ngejelasin kalau ini upaya penipuan gitu ya, buat nyuri data sensitif kita. Betul. Biasanya nyamar jadi institusi atau orang yang kita percaya, lewat email atau pesan palsu gitu. Wah, mesti hati-hati banget ya. Ada tips praktis juga kan di sana? Ada. Kayak pentingnya pakai kata sandi yang kuat dan unik. Beda-beda gitu tiap akun. Oke, itu penting. Terus? Terus ya selalu waspada sama tautan atau lampiran yang mencurigakan. Jangan asal klik. Ini semua bagian dari membangun perilaku digital yang bertanggung jawab ya. Apa namanya? Netiquette itu ya? Iya, netiquette. Apakah sumbernya ngasih gambaran nggak sih seberapa umum ancaman kayak phishing ini terutama buat pengguna muda? Sumber ini nggak sampai merinci statistik prevalensinya sih. Tapi penekanannya pada kewaspadaan dasar itu nunjukin kalau ini risiko nyata. Yang perlu disadari semua pengguna ya, termasuk pelajar. Betul. Dan kesadaran ini jadi makin penting karena seperti yang juga digarisbawahi dalam bab ini, TIK itu udah merasuk ke hampir semua aspek hidup kita. Iya banget. Kita lihat penggunaannya dalam pendidikan jarak jauh, komunikasi sehari-hari lewat WhatsApp atau video call. Buat nyari hiburan juga, bahkan dalam dunia kerja. Udah bukan sekedar alat bantu lagi ya, tapi udah jadi bagian integral dari cara kita hidup, belajar, dan berinteraksi. Sangat fundamental. Jadi, apa nih intisarinya buat Anda? Dari deep dive singkat kita ini, kayaknya benang merahnya jelas ya. Pertama, pahami komponen dasar TIK. Hardware, software, gimana cara kerjanya. Itu penting banget. Terus,
tahu gimana mereka nyambung lewat jaringan dan internet. Ini buka pemahaman soal potensi sekaligus risikonya. Nah, itu dia, potensi dan risiko. Dan yang paling krusial menurut saya, menggunakan teknologi ini secara aman dan beretika. Itu kunci biar bisa maksimalin manfaatnya. Setuju. Pada akhirnya, tujuan dari pemahaman dasar ini ya buat bangun literasi digital Anda. Sip. Sebagai penutup nih, ada satu hal yang mungkin menarik buat Anda renungkan lebih lanjut. Apa tuh? Kan TIK ini udah nyatu banget ya dalam hidup kita, mulai dari cara belajar sampai cara sosialisasi. Coba deh pikirin sejenak. Di luar koneksi yang lebih cepat atau aplikasi yang lebih canggih, ada nggak sih satu cara tak terduga yang mungkin bakal diubah sama teknologi ini dalam hal kita komunikasi atau belajar? Mungkin dalam 5 tahun ke depan. Cara yang tak terduga ya. Iya, sesuatu yang fundamental gitu, bukan sekedar peningkatan biasa. Nah, itu bisa jadi bahan eksplorasi Anda selanjutnya.